Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi dimensi ruang, masih berkaitan dengan dimensi ruang ataupun dimensi 3, di mana materinya berkaitan dengan pada video saya yang minggu lalu, kita sudah membahas materi berkaitan dengan unsur-unsur dalam geometri dimensi 3 serta kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, pelajaran ini khusus mata pelajaran matematika wajib pada kelas 12 MIPA. Baik, kita akan masuk ke materi tentang melukis bangun ruang. Nah, sebelum kalian melukis atau membuat sebuah bangun ruang, kalian harus paham dulu istilah-istilah untuk melukis bangun ruang. Nah, di sini ada 6 istilah. Yang pertama adalah bidang frontal, di mana bidang frontal itu adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar atau kertas, ya. Kemudian yang kedua adalah bidang ortogonal, di mana bidang ortogonal itu adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal. Sementara yang ketiga adalah garis frontal. Garis frontal ini adalah garis yang terletak pada bidang frontal. Nah, jadi semua garis yang berada pada bidang frontal itu disebut sebagai garis frontal. Sementara garis ortogonal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang frontal. Kemudian ada juga istilah yang disebut sebagai sudut surut. Sudut surut itu adalah sudut pada gambar antara garis frontal horizontal arah ke kanan dan garis ortogonal arah ke belakang. Sementara perbandingan proyeksi adalah perbandingan antara panjang ruas garis ortogonal pada gambar dan panjang ruas garis sebenarnya. Nah, mungkin kalian belum terlalu memahami jika kita hanya membahas teori-teori dari istilah-istilah untuk melukis bangun ruang ini. Nah, jadi saya akan langsung masuk ke contoh dan memberikan penjelasan secara lebih detail kepada kalian yang mana saja bidang frontal, kemudian bidang ortogonal, garis frontal, garis ortogonal, sudut surut, dan perbandingan proyeksi. Di sini contohnya adalah lukislah kubus ABCD, ingat ya, kubus ABCD EFGH dengan ketentuan panjang rusuknya adalah 4 cm, kemudian AB frontalnya horizontal, sudut surutnya 30 derajat, dan perbandingan proyeksinya 3/4. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah penyelesaiannya, jadi kalian harus mengingat 5 langkah ini untuk membuat sebuah dimensi ruang, ya. Di sini kita disuruh untuk membentuk suatu kubus. Langkah yang pertama itu adalah lukislah persegi ABFE frontal dengan AB. Jadi ABFE itu frontal dengan AB sama dengan 4 cm, ya. Sudah ketentuan di sini bahwa panjang rusuknya adalah 4 cm. Kemudian lukislah sudut BAD, BAD-nya itu sama dengan 30 derajat. Kemudian lukislah ruang garis AD dengan AD-nya sama dengan menggunakan perbandingan proyeksi 3/4 dikali 4 itu sama dengan 3 cm. Nah, nanti ada garis-garis tertentu yang ukuran panjangnya adalah 3 cm. Kemudian langkah yang keempat, lukislah jajar genjang ABCD. Dan langkah yang terakhir, langkah yang kelima, lukislah rusuk-rusuk yang belum ada sehingga membentuk kubus ABCDEFGH. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Kita langsung masuk ke gambarnya. Nah, di sini sudah ada gambar yang terbentuk dari langkah-langkah tadi. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita melukis persegi ABFE. Nah, jadi ini A, B, F, E, kita buat persegi ini, ya. Kita buat persegi ini. Nah, jadi persegi inilah yang disebut sebagai bidang frontal. Karena apa? Karena dia sejajar dengan bidang gambar atau sejajar dengan kertas, ya. Nah, jadi ABFE ini kita buat dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Nah, jadi nanti kalian bisa sambil menggambar, bisa sambil diukur. Jadi panjang AB-nya 4 cm, maaf bukan 4 meter. Kemudian panjang BF-nya 4 cm, panjang FE-nya 4 cm, kemudian EA-nya juga 4 cm. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat bidang ABFE, kita langsung membuat
sebuah sudut, sudutnya itu sudut BAD, sudut BAD. Nah, jadi besar sudut ini, BAD ini adalah 30. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung sambil menggunakan busur, kalian kira-kira dulu buat garisnya, baru nanti diukur dari sini ke sini ke sini itu apakah pas 30 derajat ya. Nah, selanjutnya kalian melukis ruang garis AD. Nah, setelah kalian membuat ini, terus kalian membentuk ini ke sini adalah 30, setelah dapat 30 derajat baru kalian tarik garis AD ya. Tarik garis AD. Nah, panjang garis AD inilah yang panjangnya 3 cm ya. Jadi panjang garis AD ini yang 3 cm. Kemudian lukislah jajar genjangnya. Nah, tadi kan sudah terbentuk ini, kemudian ini, lalu ini. Nah, jadi kita tinggal menarik garis ke sini dari D ke C, kemudian dari C ketemu di B sehingga membentuk sebuah jajar genjang ya. Nah, yang ini garis BC garisnya juga panjangnya 3 cm. Kemudian tiap-tiap sudut ini juga 30 derajat. Panjang D ke C adalah 4 cm. Nah, setelah terbentuk ini, kita tinggal menambahkan bagian-bagian yang belum digambar seperti ini. Garis tegaknya dulu ya. Nah, setelah itu baru nanti kalian tarik sudut 30 derajat. Nah, lalu buat garis jajar genjangnya, buat bentuk jajar genjang sehingga nanti terbentuklah sebuah kubus seperti pada gambar ini ya. Nah, selanjutnya dari gambar ini kita bisa menentukan yang mana sih bidang frontal, mana sih bidang ortogonal, mana sih garis frontal, garis ortogonal. Oke. Nah, jadi bidang frontal itu adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar atau bidang kertas ya. Otomatis bidang yang sejajar dengan bidang kertas itu adalah bidang yang pasti yang pertama kita bentuk tadi adalah A, B, F, E. Nah, kemudian bidang mana lagi yang sejajar dengan A, B, F, E? Oke, yang pastinya adalah D, C, G, H. Nah, jadi dua bidang inilah yang disebut sebagai bidang frontal ya. Bidang ini dan bidang ini. Kemudian garis frontal. Nah, kita sudah tahu bidang frontal, otomatis kita dengan mudahnya bisa menentukan yang mana garis frontal. Jadi garis frontal itu adalah garis-garis yang terletak pada bidang frontal. Tadi bidang frontalnya ada dua ini, nah kita tinggal menyebutkan garis-garis yang ada di bidang frontal. Di antaranya adalah AB, kemudian BF, kemudian FE, kemudian AE. Nah, selanjutnya DC atau CD, kemudian GH, kemudian CG, kemudian DH. Nah, jadi garis-garis yang terletak pada bidang frontal itulah yang disebut sebagai garis frontal. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bidang ortogonal. Bidang ortogonal itu adalah bidang selain bidang frontal. Nah, kita tahu suatu kubus itu memiliki 6 ya sisi atau bidangnya. Nah, otomatis bidang ortogonalnya itu ada 4 bidang atau 4 sisi karena tadi bidang frontalnya itu jumlahnya ada 2. Otomatis bidang ortogonalnya adalah bagian mana saja? Oke, A, B, C, D. Nah, kemudian bagian atasnya lagi E, F, G, H. Kemudian bagian samping kiri A, D, H, E. Kemudian samping kanan B, C, G, F. Nah, itulah yang disebut sebagai bidang ortogonal. Nah, kemudian garis ortogonal. Nah, jangan sampai kebalik ya. Garis ortogonal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang frontal. Nah, jadi garis yang terletak pada bidang ortogonal itu belum tentu garis ortogonal ya. Garis yang terletak pada bidang ortogonal itu belum tentu garis ortogonal. Jadi garis ortogonal itu hanya garis yang tegak lurus dengan bidang frontal. Garis mana saja yang tegak lurus dengan bidang frontal? Oke, yang pertama adalah AD. Ya, saling tegak lurus kan antara bidang frontal yang ini dan bidang frontal yang belakang ini. AD. Kemudian BC juga tegak lurus ya antara bidang A, B, F, E dan C, D, G, H ya. Kemudian yang mana lagi? Oke, bagian atas EH dan FG. Nah, itulah yang disebut sebagai garis ortogonal. Jadi harus ingat ya bedanya antara garis frontal dan garis ortogonal. Garis frontal itu dengan mudahnya kita tahu bahwa dia garis yang terletak pada bidang
frontal. Sementara garis ortogonal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang frontal. Jadi, garis yang terletak pada bidang ortogonal itu belum tentu disebut sebagai garis ortogonal. Sementara untuk sudut-sudutnya kita sudah tahu sudutnya di soal yaitu 30 derajat dan perbandingan proyeksinya itu adalah 3/4. Penjelasan saya tentang langkah-langkah untuk melukis bangun ruang semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih.